Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaridul Ghifari dari kelas Sibil 5A. Di sini saya akan menjelaskan diagram BBS yang telah saya buat mengenai proyek pengembangan sistem informasi minimarket berbasis web. Pada tingkat 1, pada 1.0 ada analisis kebutuhan, di 2.0 ada desain sistem, 3.0 implementasi, 4.0 ada pengujian. Selanjutnya pada 2.0 di analisis kebutuhan pada tingkat 1. Di 1.0 ada analisa kebutuhan, lanjut pada tingkat kedua. Di 1.1 ada pengumpulan data, lanjut pada 1.2 ada observasi. Di 1.3 ada dokumentasi hasil akhir investigasi yang dilakukan. Kemudian pada tingkat 3 ada wawancara pada 1.1.1, lanjut pada 1.1.2, yaitu mengumpulkan data dan penelitian serupa yang berasal dari peneliti sebelumnya. Kemudian pada tingkat 4, yaitu 1.1.1.1, menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara dan keperluan analisa. Ini oleh sistem analis dan interviewer. Lanjut pada 1.1.1.2, membuat janji untuk melakukan kegiatan wawancara yang akan dilakukan oleh interviewer. Pada 1.1.1.3, melakukan wawancara dengan pihak minimarket, dilakukan oleh staff supporting. Lanjut pada 1.1.1.4, melakukan rekapitulasi dan dokumentasi hasil wawancara oleh staff supporting. Lanjut pada desain sistem di 3.0 ada pada 2.1 ada desain database, lanjut pada 2.2 desain unified modeling language, pada 2.3 desain user interface. Lanjut ke tingkat 3 ada perancangan data pada database di 2.1.1. Lanjut pada 2.1.2 membuat rancangan ERD, sistem ERD yang dilakukan oleh sistem analis. Lanjut di 2.1.3 melakukan normalisasi ERD sistem yang dilakukan oleh sistem analis. Lanjut pada 2.1.4 membuat dokumentasi hasil desain ERD ke database yang dilakukan oleh technical writer. Lanjut pada sambungan di 2.2 desain unified modeling language. Lanjutannya pada tingkat 3 yaitu 2.2.1, yaitu ada perancangan use case diagram yang dilakukan oleh sistem analis. Lanjut di 2.2.2 perancangan kelas diagram yang dilakukan oleh analis. Lanjut pada 2.2.3 perancangan activity diagram yang dilakukan oleh sistem analis. Lanjut pada yang terakhir 2.2.4 perancangan sequence diagram yang dilakukan oleh sistem analis. Lanjut pada sambungan di 2.2 tingkat 2 dari desain user interface. Lanjutannya yaitu pada tingkat 3 2.3.1 membuat rancangan interface pada sistem yang dilakukan oleh sistem analis UI UX designer. Lanjut pada 2.3.2 membuat rancangan input pada sistem yang dilakukan oleh sistem analis dan UI UX designer. Lanjut pada 2.3.3 membuat rancangan output pada sistem yang dilakukan oleh analis dan UI UX designer. Yang terakhir ada 2.3.4 melakukan dokumentasi hasil dan dari perancangan yang dilakukan oleh technical writer.
Lanjut pada tahap implementasi. Pada tingkat 1 yaitu ada implementasi. Pada tingkat 2 yaitu di 3.1 ada implementasi fungsi, dan di 3.2 ada implementasi basis data. Lanjut pada tingkat 3, di 3.1 yaitu membuat coding, proses program. Lanjut pada 3.1.2 membuat coding user interface. Lanjut pada tingkat 4, yakni ada 3.1.1.1 membuat coding proses sistem, yakni dilakukan oleh programmer. Lanjut pada 3.1.1.2 melakukan testing, yakni dilakukan oleh programmer. Lanjut pada 3.1.1.3 membuat dokumentasi coding proses sistem yang dibuat oleh staf administrator. Lanjutan dari 3.1.2 yakni membuat coding user interface. Di tingkat 4 yakni 3.1.2.1 membuat coding user interface system dilakukan oleh programmer dan web designer. Lanjut pada 3.1.2.2 melakukan testing, yakni dilakukan oleh programmer dan web designer. Pada 3.1.1.3 membuat dokumentasi coding user interface system yang dibuat oleh staf administrator. Lanjutan pada 3.2 yakni implementasi basis data. Pada tingkat 3 lanjutannya yaitu 3.2.1 membuat coding database system, yakni dilakukan oleh programmer, web designer, serta administrator. Lanjut pada 3.2.2 yakni melakukan testing, yakni dilakukan oleh programmer, web designer, administrator. Lanjut pada 3.2.3 membuat dokumentasi hasil coding database, yakni dilakukan oleh administrator. Lanjut ke tahap pengujian, yakni pada tingkat 1, yakni 4.0, ada tahap pengujian. Lanjut pada tingkat 2, pada 4.1 ada tahapan testing. Pada 4.2 ada analisis kesalahan. Lanjut pada tingkat 3 ada 4.1.1 di sini melakukan alpha testing. Lanjut pada 4.1.2 yakni beta testing. Lanjut pada tingkat 4.1.1 yakni ada pengujian aspek functionality yang dilakukan oleh system tester programmer. Pada 4.1.1.2 pengujian aspek efisiensi yang dilakukan oleh system tester. Pada 4.1.1.3 yakni pengujian aspek reliability. Dan pada 4.1.1.4 yakni dokumentasi hasil pengujian yang dilakukan oleh staf administrator. Lanjut pada tingkat 5 yakni lanjutan dari 4.1.1.1 yakni 4.1.1.1.1 ada pengujian aspek kinerja software, dan juga di 4.1.1.1.2 ada pengujian aspek security. Dan pada lanjutan dari pengujian aspek reliability ada pengujian stress testing yang dilakukan oleh sistem tester, programmer, dan database administrator. Lanjutan pada tingkat 3 yakni 4.1.2 yakni beta testing. Lanjutannya pada tingkat 4 yaitu 4.1.2.1 yakni ada pengujian aspek usability yang dilakukan oleh sistem tester. Lanjut pada 4.1.2.2 yakni membuat dokumentasi hasil pengujian yang dilakukan oleh staf administrator. Pada analisis kesalahan, lanjutannya yaitu pada tingkat 3 ada 4.1.1 menganalisis kesalahan yang terjadi pada pengujian. Yakni dilakukan oleh sistem analis. Lanjut pada 4.1.2 yakni melakukan dokumentasi hasil analisis kesalahan yang dilakukan oleh administrator. Sekian penjelasan saya tentang OBS Project System yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila salah dan kata.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.